ada tempat duduk disediakan di bawah. Lesehan, biar kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Gimana lanjut dalam seri KOM 100 Second Coming akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Biar kita masuk dalam keintiman Tuhan akan pujian penyembahan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih karunia-Mu begitu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami masuk dengan ucapan syukur di dalam pujian penyembahan, kami butuh Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, dan berkatilah setiap umat Tuhan yang boleh masuk dalam pujian penyembahan di tempat ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami simak Tuhan, biarlah menjadi rema tentang apa yang Kau taruh dalam hidup kami, yang Kau tentukan dalam hidup kami berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus beracaralah, dan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Oh. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan kembali saudara. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kami naikkan syukur, sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya.
Kau selalu baik, seamat baik. Kasih setiamu, penyertaanmu sempurna bagi setiap kami. Hosana bagimu Yesus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sekininaya karamaya rabuni, horabata karabas kereramaya rakana takaramu. Elohim sevanya sevaot korabakara takarabaya rako, hurabase. Jesus, Jesus, I love you Lord. Hurabasi kirinaka. Kau Bapakku yang baik Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami. Betapapun kami melakukan dosa, tetap Engkau mengangkat setiap kami Tuhan. Dan saat ini saat yang tepat. Di tempat ini saat yang terindah kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mencari wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan yang begitu indah. Saat terindah berada di dalam bait-Mu Tuhan. Saat terindah di saat kami duduk diam mendengarkan suara-Mu. Saat itu Engkau berbicara bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap kami. Apa yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami. Ini setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku berharapan denganmu. Haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Oh, bawa jaku erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kembali saudara. Saat indah, Rabba syikira lalaba ya Rabba, Rabba syikira lalaba ya Rabba ya Rabbu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Yesus tersenyum kepada kita saudara. Sebab kita menyenangkan hati Bapa. Aku erat dalam pelukanmu. I want you Lord, I want you Lord. Menikmati kasih dan indahnya. Mari kita bebaskan roh kita, sembah Dia, angkat ke tanganmu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Sembah Dia, sembah Yesus, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih. Lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi, beri penyembahan kepada Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami dengan urapan-Mu. Aku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih. One more Jesus, menikmati kasih anugerah-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sembah Yesus. Indah bersama-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya.
rabo urabasiki nakangkananake unakana maya rabudi orapakarati kirire urekere kinakangkangkangkara rabo. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, 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 Jesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain memberikan hidup kami 100% kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Elohim Sevanye Sevaot. Angkat kedua belah tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan. Saat terindah di hadirat-Mu, katakan berkat melimpah, berkat melimpah. Hanya padamu ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibaharui, dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Katakan kembali saudara. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah. Hanya padamu kami dipulihkan dan dibarui, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Lebih dahsyat lagi saudara, katakan kami mau Engkau Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah. Hanya padamu kami dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan. Amin.
dalam hadirat-Mu ada sukacita. Biar musik mengalun, mari kita nikmati hari Tuhan. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara atas dirimu saudara, atas setiap kita. Saat terindah berkomunikasi denganmu Tuhan. Saat terindah ada di dalam hadirat-Mu. Oh Ramashiki akan ayaramu. Haleluya. Biarkan Tuhan berbicara atas hidupmu, atas hidup saya, berbicara atas kita semua. Apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha bisnis kita, dalam kuliah kita, dalam pekerjaan kita. Hurraba sikiri takala bayara bakara takala bayara bayara bayara. Hurraba bakara takala bayara 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 bayara. Hurraba berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Kami hanya bisa memanggil-Mu Tuhan, sebab pertolongan-Mu setia dan adil. Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Biarlah setiap kami tenang Tuhan. Jiwaku aman bersamamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sembah di Yesus saudara. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
setia, kau mulia Bapa. Lebih dahsyat lagi saudara, sebab Dia setia, Yesus setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Amin. Yang ku perlu, kau setia, kau mulia Bapa. Kau katakan, kau setia, kau mulia. Amin. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia. Sekali lagi katakan, kau setia, kau setia, kau mulia Bapa. Kau setia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus, kau setia. Yesus, kau setia. Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang kami banggakan, Engkau penolong yang setia bagi setiap kami Tuhan. Walaupun manusia tidak pernah setia, sekalipun suami, istri kami, anak kami tidak pernah setia, tetapi satu pribadi Engkau penolong yang setia, yaitu Roh Kudus yang selalu menemani setiap kami di dalam setiap aktivitas kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau penolong yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, Amin. kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang Setiap kita bangkit berdiri, terbaik Bapak Ibu Saudara. bagiku. Dia penolong yang Kau setia. lebih sanggup. Angkat tanganmu, angkat rohmu kepada Tuhan Yesus. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan. penolong yang setia. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku Percaya hanya Yesus lebih dahsyat lagi, sama-sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau lebih tahu, saudara katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Katakan hanya Yesus. setia. Hanya Yesus penolong yang Sekali lagi katakan sama-sama dengan saya, saudara. hanya Yesus penolong yang setia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku kan berdiri Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, Katakan sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, sama-sama katakan. Ku kan Dipersilakan Ibu Gembala. berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan karena Yesus, karena Yesus. Sekali lagi katakan karena Yesus, Karena Yesus selalu menopang hidupku. haleluya. Yesus, Kau baik Tuhan. Shikina ya rabalabalaba. Shinana ya rabalabalaba. Shikina ya rababa.
Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Shikina ya rabala bala 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 baba, Shinana ya rabala bala 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 baba. Shikina ya la bala 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 bala, Shikina ya la bala 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 baba. Ya rabata sikina ya la bala 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 bala. Ya rabata sikina ya la bala 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 bala. Ya rabata sikina ya la bala 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 bala. Roh Kudus ya. Sikina ya la bala 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 bala. Sikina ya la bala bala bala, sikina ya la bala 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 bala. Sinana ya la bala 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 bala. Jamah Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Jamah sikina ya la bala 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 bala. Sikina ya la bala 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 bala. Iya rabata sikina ya la bala 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 bala. Sikina ya la bala bala. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berkarya lebih lagi di tempat ini Tuhan. Jamah setiap hati yang hadir Tuhan. Cengkramlah dengan kasih-Mu Allah Roh Kudus. Setiap hati Tuhan. Di tengah kesibukan kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Kau jamah setiap hati Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami semua mempunyai pengharapan yang baru di dalam-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang telah menjaga berjalan bersama kami sampai sejauh ini Tuhan. Sungguh terima kasih Allah Roh Kudus. Banyak yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan masih banyak yang mau Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah rencana-Mu Tuhan semakin sempurna dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan hati setiap kami Tuhan. Tetap berjalan dalam kehendak dan kebenaran-Mu ya Bapa Allah Roh Kudus. Pimpin kami lebih lagi Tuhan. Kau yang mengajari setiap kami Tuhan Yesus. Kau yang memberitahukan apa yang akan terjadi Tuhan. Memberi pengharapan kepada kami Tuhan. Menguatkan iman kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan pengharapan ke dalam-Mu Tuhan Yesus tidak akan sia-sia Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami serahkan Tuhan pembelajaran kami malam ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa Allah Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan, berkaryalah lebih lagi Bapa di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara terkasih. Hari ini saya kemarin pembelajaran kan sampai second coming ya, yang hadir minggu lalu. Yang minggu lalu kayaknya hadir deh, puji Tuhan. Jadi minggu ini kan saya sebenarnya disuruh membawakan menantikan pengharapan yang mulia. Tapi saya udah izin dulu sama Pak Jun, saya bilang saya kalau bawa tentang pengharapan doang kayaknya, mana ya kok gak dimunculin ya. Menantikan harapan yang mulia. Nah ini menantikan harapan yang mulia. Jadi kalau kita cuman menantikan harapan yang mulia tuh apa sih? Bingung. Agak bingung nanti. Gak seru gitu, kayaknya kurang apa gitu. Ibaratnya kalau kalian dapat undangan nih, ini dapat undangan nih. Pengen lihat dong acaranya apa sih, ada apa sih? Ya kan pasti dong ada apa sih ini gitu. Pengen tahu dulu dong tempatnya apa gitu. Pengen tahu dong mau serunya apa gitu. Jadi saya bilang Pak Jun saya harus flashback dikit ke belakang. Jadi saya harus cerita tentang about second coming sedikit. Jadi kita ada di mana dan apa yang kita nantikan, apa yang akan terjadi nanti mungkin lebih detail dari yang minggu lalu. Karena minggu lalu Pak Alex bawanya kan udah sampai jauh sampai pembahasan Alkitabnya, saya udah nggak bahas tentang pembukaan ayat-ayatnya lebih detail lagi, cuman saya kasih tahu secara garis besarnya apa loh yang membuat kita excited untuk menanti harapan yang mulia. Kalau saya cuma jelasin tentang harapan yang mulia, kayaknya kurang hati, kurang apa sih nggak excited, apa sih gitu, kurang greget, kurang gitu, nungguin eventnya gitu loh. Jadi saya bilang sama Pak Jun, saya ngulang sedikit supaya orang jadi oh iya nih Tuhan Yesus luar biasa, tapi memang Tuhan luar biasa banget dalam hidup saya.
sebelumnya tadi saya sampai luar biasa saya merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan tuh baik banget tuh. Bisa nangis saya kalau ngomongin kebaikan Tuhan. Jujur sampai hari ini di hadapan Tuhan, belum pernah ada doa saya nggak dijawab. Tuhan baik banget. Saya bilang sampai hari ini, saya bilang sama anak saya, semua janji firman Tuhan belum ada yang tidak digenapi dalam hidup saya. Tuhan baik banget. Saya bilang kadang-kadang melalui suka duka banyak hal, tapi ujung-ujungnya dia baik banget. Kita rasakan dia baik banget. Kadang kita nakal, kita nggak mau ikut, tetap aja Tuhan baik, pelan-pelan digiring lagi, balik gitu. Tapi ya kitanya harus peka dan jangan jauh-jauh dari Tuhan deh, rugi kalau kata saya. Ya, menantikan harapan yang mulia, oke? Jadi saya ngulang sedikit tentang second coming-nya ya. Next slide, tolong. Nah, ya kitab Wahyu itu tentang second coming. Semua all about second coming. Kitab Wahyu itu, bukan yang ini Riz, yang tadi, yang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, kedua, ya ini kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ya guys. Ini kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu dia datang sebagai hamba, sebagai domba Allah ya. Dia datang untuk melayani, dia ngajarin kita cara melayani dan menghapus dosa. Jadi sebagai domba Allah. Dia datang tuh dulu dengan kesabarannya, dengan ininya. Nanti second coming kedua kali datang Yesus itu sebagai hakim, sebagai raja. Dia yang memerintah. Nah di tengah-tengah ini, ini ada undangan khusus tadi yang saya bilang itu yang menarik itu. Menantikan harapan itu, ini yang ditunggu orang Kristen nih. Ya, ini yang ditunggu, kita kan udah nih yang ini. Ya kan udah ditebus dosanya, ya gak sih kok pada diem aja. Ya ngerti ya, yang ini kan udah nih Tuhan datang. Yang udah terima Tuhan, yang udah ditebus dosanya, udah dibaptis, ngerti ya ini ya. Sebagai domba Allah udah terima Tuhan Yesus baik banget. Aduh nah tadi yang saya kesaksian. Nah ini yang kita tunggu ini. Jangan ini. Gila nunggu ini sih, ini aja ya. Jadi ini yang kita tunggu nih. Rapture-nya atau pengangkatannya. Penyelapan. Karena kenapa? Tuhan udah menghapus dosa kita. Dalam udah oke nih, udah bersih. Hati pikiran kita udah dipenuhi Roh Kudus. Minggu lalu saya tentang buah-buah roh itu sudah ada ya. Nah udah semuanya. Tapi kita belum bisa ke sorga. Karena kita masih dengan tubuh fana, gak bisa naik. Nah kalau pada saat Tuhan mau ini nanti Tuhan bikin rapture itu, nah ini tubuh kita yang dirubah. Nah kita nunggu ini nih tubuhnya ini nih penyerapan tubuh kita. Ngerti gak saudara? Tinggal badannya ini nih yang belum Tuhan bikin. Ibaratnya nah yang lain tuh udah Tuhan bikin. Coba kita buka Aris 1 Tesalonika 1 ayat 10. Kita lihat ayatnya ya. Ingat saudara yang kita nantikan rapture atau pengangkatannya yaitu penyelamatan tubuh yang Tuhan itu 1 Tesalonika 1 ayat 10. Yuk kita baca ya. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati yaitu Yesus. Yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Next lagi ada satu lagi yang apa tadi? Apa tadi Riz yang sebelumnya? Ada ayat lain lagi. Nah ini dia juga bukan hanya menyelamatkan tubuh kita ya. Tapi dia juga menyelamatkan kita dari murka. Karena orang yang gak diangkat itu tuh kena murka Allah. Nah 1 Korintus 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51 coba. Yang itu 50. Di ini aja langsung semuanya aja 50, 51, 52 gitu coba Riz. 1 Korintus 15 biar ngerti ya. Kita banyak buka Alkitab ya, sorry guys. Kita banyak buka Alkitab nih kali ini. Tolong dong yang bagian itunya dong Riz. Firmannya karena banyak banget bukanya ya. Ini banyak banget 1 Korintus. Saudara-saudara inilah yang hendak aku katakan kepadamu yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ngerti? Nah ini Tuhan bilang
Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging kita dan darah kita ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa, ini kan bisa binasa, bisa mati. Tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, nggak bisa ke surga, karena di surga itu daerahnya daerah yang tidak bisa binasa. Kita nggak bisa. Next coba. Jadi 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah, ini rahasianya nih supaya di rapture. Ingat ya, kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semua akan diubah. Next. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Orang-orang mati udah langsung naik dengan tubuhnya yang baru. Nah, dan kita semua yang masih hidup dirubah, akan diubah. Nah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saya berharap saya ngalamin ini nih. Saya sangat berharap saya ngalamin ini. Tuhan Yesus baik, pasti new experience ya saya bilang ya. Saya berharap ngalamin ini karena jadi gini katanya. Jadi Tuhan bilang pada saat rapture itu, coba dong Riz yang itu skemanya. Yang skemanya yang gede itu tadi yang kemarin. Nah, jadi ini Israel perjanjian lama yang dulu, ini perjanjian lama ya Old Testament, kita ini generasi New Testament, perjanjian baru. Kita menantikan ini, pengangkatan di tengah-tengah ini. Ya, kita menantikan pengangkatan ini. Nah, ini pengangkatan ini Tuhan Yesus belum turun ke bumi. Dia jemput kita di awan-awan permai. Ini khusus orang percaya. Ya, waktu Tuhan Yesus datang dulu, ini di sini Tuhan Yesus datang, semua orang lihat, semua orang bisa lihat, ini undangan buat semua orang untuk terima Tuhan Yesus. Ya, dibaptis jadi muridnya, jadi anaknya, melayani segala. Nah, ini Tuhan Yesus bisa dilihat. Pada saat ini nggak ada yang bisa lihat, hanya undangan. Hanya undangan yang bisa lihat ini dia datang nanti di angkasa. Dan kita juga nggak bisa milih mau naik atau nggak naik, nggak bisa. Nggak bisa milih, yang milih siapa? Tuhan, dan Tuhan juga udah pada saat ini di sini nih dia juga udah ibaratnya otomatis, ibaratnya kita tuh kayak besi ya, besi. Nah, dia tuh kayak bawa magnet gede. Jadi kita tuh langsung zup sekejap otomatis langsung dirubah dalam tubuh kemuliaan langsung ke sorga sini tempat perjamuan yang Tuhan sudah sediakan. Ya, itu namanya kalau bahasa Inggrisnya rapture. Kalau bahasa Indonesianya pengangkatan. Kalau sekarang saudara Google juga ada rapture, mereka juga ada gitu. Cuman mereka ya nggak percaya kali, masih nggak percaya gitu. Jadi kalau satu hari bangun tidur, terus buka TV, tiba-tiba headline-nya keluar, orang Kristen hilang semua mendadak, diangkat. Ya pagi-pagi buka headline, orang Kristen hilang semua, sisa bajunya. Nah, pas buka gitu gimana tuh langsung ada yang mikir deh, jangan-jangan dibawa alien nih. Ya kan, jangan-jangan dibawa alien nih semua. Jangan, enggak ada alien. Itu Tuhan Yesus ya saudara. Nah, tapi hati-hati kalau udah sampai yang buka TV tandanya ketinggalan loh. Nangis loh, gak ikut loh. Hati-hati loh kalau buka TV ada tulisan, pengangkatan, waduh repot itu kalau sampai udah ngeliat TV. Saya berharap di sini bisa seangkat semua ya. Saya berharap, nah habis pengangkatan ini kan ke atas ya kita dibawa ke Tuhan ke sorga. Karena dia terlalu sayang sama kita yang sungguh-sungguh menantikan dia. Nah setelah ini diangkat apa yang terjadi tuh? Nah di Wahyu itu tadi yang tolong yang Wahyu itu, di Wahyu itu digambarkan nih. Digambarkan ini nanti sampai sini, ini 7 tahun ini nih. Nah ini kalau di atas sama di bawah ini parah, bedanya beda banget. Coba dong Riz yang itu 7 tahun itu. Nah ini kitab Wahyu itu menggambarkan tentang keadaan yang tentang di atas sama di bawah. Dibagi 2, jadi dia kayak ada 2 skenario di Wahyu itu ya. Kalau saudara baca ya biar cepat aja. Nah Wahyu 6 sampai 18 itu memberi gambaran keadaan di bumi. Pada saat pengangkatan itu dia kasih gambaran tuh di bumi. Wah parah. Nih 7 matra yang dibuka, nih Wahyu 6 kalau mau baca boleh juga nih. Yaitu 7 matra yang dibuka, satu-satu dibuka. Matra yang pertama dibuka, coba deh kita buka Wahyu 6 ayat 1-nya dulu deh. Soalnya kalau sampai 18 agak banyak tapi itu semua tentang penghukuman
tentang kebinasaan bumi manusia. Nah, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi gemuruh, mari. And then next. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegangi sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota lalu maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Next, kok ini? Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, next. Dan majulah seekor kuda, lain seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Ini damai sejahtera diambil dari bumi. Pada saat itu udah gak ada Roh Kudus, udah gak ada damai sejahtera ya. Dan dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Pada saat itu tuh udah gak ada Roh Kudus ya. Jadi mereka tuh udah sadis banget di bawah itu tuh. Nah pada saat itu tuh mereka udah yang namanya bunuh, gempa bumi itu parah. Kalau kalian baca semua nih Wahyu 6. Dari 6 sampai 18 itu semua tentang materai yang dibuka, cawan murka Allah, 7. Tadi coba Aris lagi, next. Tadi yang 7 itu 7 cawan ya, 7 materai. Nah itu semua dibuka satu persatu di selama masa 7 tahun itu. Nah, dia memberi gambaran tentang nih 7 materai yang dibuka satu persatu, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, itu sadis banget deh. Sampai itu di akhirnya kalau ditulis, itu kalau orang yang masih ada daging itu tuh bertahan nih susah banget nih. Jadi kalau orang yang gak diangkat, yang Kristennya nyantai ini selama ini, kan ada tuh orang Kristen, gak usah ke gereja lah, gue lah yang penting Kristen. Kira-kira Tuhan kenal gak, ada Roh Kudusnya gak? Nah itu ngalamin kayak gini gimana, saya anjurkan tetap bertahan. Karena kalau gak bertahan lebih parah lagi. Jadi tetap bertahan aja, walaupun gak diangkat misalnya. Bertahan karena nanti yang ada kloter keduanya juga. Setelah Tuhan Yesus sudah selesai di atas perjamuan, dia akan turun dengan pasukannya. Nah nanti saya cerita lagi di situ. Nah di sini juga banyak orang Kristen nanti yang gak keangkat nih, dia ngalamin ini nih. Karena ada beberapa gereja juga yang percaya mereka setelah ngalamin ini baru bersama Tuhan, ada juga yang kayak gitu. Tapi kita percaya betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Gak mungkin dia sampai begitu, kita ngalamin begitu, amin. Nah dia datang itu sebelum hari itunya ya, sebelum pengangkatan itu, nah dia datang sebelum ngalamin ini semua, dia datang rapture kita semua, karena itu sudah tertulis di Alkitab dan itu janji Tuhan, kita harus aminin ya. Nah Wahyu yang 19 itu memberitakan tentang kabar keadaan di sorga. Nah di sorga nih, coba next. Apa yang terjadi sih kita ke sorga? Nah di sorga, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi ilustrasinya kayak gini, kalau zaman dahulu orang Yahudi itu, zamannya dulu ya, yang zamannya Tuhan Yesus tuh orang Yahudi itu kalau mereka mau nikah, mereka tuh dari kecil udah dijodohin. Jadi dari kecil sama-sama kecil tuh udah dijodohin nih, ntar sama ini nih gitu, udah jodohin, emak-emak tuh udah jodohin nih anaknya nih sama ini gitu, dari kecil udah jodohin. Nah habis itu terus mereka menginjak dewasa, makin setelah dewasa, nah udah dewasa, udah cukup umur untuk menikah, si pengantin pria ini akan ke rumahnya si wanita. Ngomong sama bapaknya bahwa mau ditunangan gitu. Oke, ya, udah bapaknya terima, oke udah boleh tunangan. Nah setelah tunangan itu, setelah ngomong, dia akan 7 bulan dia akan pulang nih. Setelah ngomong dia pulang ke rumahnya, ke rumah bapaknya lagi, dia bangun kamar di rumah bapaknya. Itu orang Yahudi itu. Nah mereka bangun kamar di rumah bapaknya, nah 7 bulan itu dia pulang, kadang 7 bulan sampai setahun deh, tergantung dia bangunnya di rumah bapaknya. Jadi si pengantin wanita ini harus nunggu aja di rumah, sampai kapan gak tahu. Karena dia kan pulang bangun rumah ya kan, nah dia nungguin aja, pokoknya dia tahu dia mau dinikahkan, tapi dia gak tahu kapan. Tergantung, ada yang 7 bulan sampai setahun biasanya katanya. Nah nanti kalau udah selesai bangun, yang prianya akan datang lagi ke rumahnya. Nah pas dia datang itu biasanya langsung ada orangnya yang tiup trompet. Kayak gitu juga, tiup trompet gitu. Wah ini pengantin prianya sudah mau datang gitu. Nah si pengantin prianya jalan-jalan sudah mendekati rumah, nanti udah mendekati pintu rumahnya dia akan teriak bahwa dia sudah datang. Pengantinnya udah harus keluar, dia udah siap.
setiap saat bayangin. Nah kayak gitu mereka, nah seperti itulah mereka. Jadi Tuhan tuh menggambarkan seperti itu karena pada zaman itu memang begitu. Jadi kalau udah dipanggil ya udah wanitanya akan dibawa ke rumah si prianya. Nah seperti itu, nah pernikahan seperti itu. Nah menggambarkan seperti itulah Tuhan Yesus. Kemarin itu dia datang ya kan kepada kita, ayo mau jadi pengantin saya gitu ya kan. Tuhan Yesus datang pertama kali. Nah habis itu dia berjanji akan datang lagi menjemput kita di on perma ya kan. Amin saudara. Nah itu jadi seperti itu. Oke next, coba Riz yang itu skemanya. Ini tentang pernikahan. Nah jadi ini 7 cawan murka ini tadi yang di bawah ya saudara ya, ini jangan ngalamin ya. Ini 3,5 tahun pertama ini masih parah, keadaan bumi itu parah sekali, ada perang, ada apa. Nah di tengah-tengah ini muncul antikris. 3,5 tahun ini setelah itu muncul antikris, dia akan bikin seolah-olah dia bisa mendamaikan semuanya. Nah dia akan mendamaikan semuanya, dia bilang dia bisa. Nah itu akhirnya bisa jadi ada yang itu 1 mata uang, 1 orang pemimpinnya di dunia ini. Nah akhirnya dia 3,5 tahun dia memerintah si antikris itu 7 tahun. Nah barulah kita datang, kita di atas di perjamuan. Ada apa aja sih di situ di perjamuan? Nah kalau perjamuan tahu dong pesta pora, makan ya. Ada makanan, perjamuan, ada puji-pujian. Selain itu juga ada acara lain. Coba Riz tadi ya, setelah next berikutnya dong siapa ya? Nah, ada pemberian mahkota. Nah, ada pemberian mahkota. Jadi kalau di Alkitab itu ada 7 mahkota buat kita semua yang setia kepada Tuhan. Coba kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Ini semua tertulis di Alkitab ya saudara ya, dan ini pasti terjadi, pasti saya bilang ya. Nah, nih pada saat pemberian mahkota itu Tuhan panggil satu-satu ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang nih kita semua nih akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Next. Nah diuji oleh api, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Yaitu tadi mahkotanya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Jadi hati-hati. Makanya saya bilang kalau di gereja itu jangan ada motivasi aneh-aneh deh. Makanya saya bilang kadang-kadang orang gak ngerti ya, gimana ya, saya suka bilang sama anak saya, ingat loh saya bilang orang Kristen tuh di dalam gereja loh, tapi gak di sini, di sono. Ya, itu ada 2. 1 memakai dunia untuk dapat sorga. 1 lagi, make sorga untuk dapat dunia. Ngerti gak? Ngerti gak saudara? Ya, jadi dia ada motivasi. Dia seolah-olah, wah rohani banget. Padahal dia pakai sorga untuk dapat dunia. Ada motivasinya, ada dia punya maksud apa gitu, nah itu bahaya. Nah harusnya kita orang Kristen pakai sorga pakai dunia untuk dapat sorga. Nah di dunia ini kita melayani, kita apa supaya kita nanti dapat bagian di sorga, amin. Itu yang benar, makanya saya bilang hati-hati karena pekerjaan semua orang itu akan diuji, kelihatan nanti di situ. Nanti pasti sorga kelihatan, nggak ada yang protes, nggak bisa. Emang udah tahu, Tuhan udah tahu. Jadi itu diuji. Nah kalau yang ada motivasi apa ya? Dia bilang nih terbakar dan ia akan menderita kerugian. Ya rugi dong, bertahun-tahun dia melayani. Amin. Kasihan kan? Ya, jadi kalau di gereja pelayanan itu udah deh, jangan ada motivasi apa-apa, udah murni pure, Tuhan kau baik gitu. Terserah apa kata orang, apa kata dunia, nggak usah pusing. Yang penting Tuhan senang, amin. Nah makanya saya bilang yang paling penting itu apa yang Tuhan mau. Nah satu hal lagi saya mau share sedikit deh ya. Pelayanan saya kan kita udah 20 hampir 25 tahun pelayanan di gereja ya. Kalau sebelum di gereja kita juga ada pelayanan, cuman kalau di gereja itu di organisasi itu kan nggak maksudnya lebih terikat. Jadi kita pelayanan udah hampir 25 tahun di gereja sampai saat ini, dan saya selalu tekankan, saya bilang saya tidak akan pindah gereja, saya tidak akan apa kecuali ada konfirmasi dari Tuhan. Ya, jadi hati-hati, banyak orang Kristen yang pindah sini. Ini saya kasih tahu nih sharing pribadi saya.
terserah ya saudara, oh ya dia ngomongnya gitu sih, dia soalnya ya ibu gembala ngomongnya gitu. Enggak, benar nih murni saya bilang. Tadi saya juga udah susah ngomong gitu, tapi saya bilang saat ini saya digerakin Tuhan untuk bicara, saya tidak akan pindah gereja kalau tidak ada konfirmasi dari Tuhan. Jadi pertama saya pelayanan itu 7 tahun di gereja yang lama. Kita pelayanan 7 tahun, wah udah ganti gembala berapa kali? 3 ya Jun ya? 3 gembala ganti. Masalah sih udah tahu udah kalau udah 3 gembala ganti. Tetap aja saya tetap bertahan di situ sampai terakhir mau ganti gembala lagi. Jadi ribut banget di dalam. Akhirnya saya cuma tanya Tuhan, Tuhan saya ikut yang mana ya? Tapi kali ini Tuhan bilang enggak, kamu kali ini enggak ikut semuanya. Oh jadi gitu, siapa Tuhan ya, saya bingung waktu itu. Nah kita harus perlu konfirmasi dari Tuhan, bener enggak? Karena apa yang kamu kerjakan selama ini kalau kamu main pindah aja, kalau enggak berkenan sama Tuhan habis, sayang ulang lagi. Ngerti saudara? Itu udah ayatnya loh. Jadi saya tuh, kamu orang kalau udah tertanam udah sini ini, bukannya saya ini ya, kecuali emang Tuhan suruh. Gitu. Nah kalau Tuhan suruh nggak apa-apa, emang kita kan emang melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan mau kita, jangan suka-suka kita gitu. Ntar Tuhan bilang lu kerja buat siapa, buat gue apa buat lu kan gitu. Ya kan, nah makanya tuh pekerjaan semua orang akan diuji nanti. Nah di atasnya itu memang diangkat, wah happy juga diangkat. Tapi nah ini terus coba nextnya jadi apa, 16 coba 16. Nih bukan kerugian doang. Yang tadi nextnya ini ya, bahwa kamu adalah baik, bukan yang tadi nextnya mana? Oh ya? Oke next lagi. Loh kok ini jadinya ya? Hah? 1 Korintus? Oh ya ini ya, pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetap, tapi seperti dari dalam api. Selamat, sorga, tapi seperti dari dalam api. Coba aja orang kalau dari dalam api kayak apa sih? Kira-kira aja orang dapat mahkota, dia dapat angus. Kan ngeri juga ya saudara ya. Saya itu suka ngebayangin loh kalau baca firman Tuhan loh. Kalian ngebayangin gak sih kalau baca firman Tuhan? Saya kalau gak baca firman Tuhan saya ngebayangin loh, gila ini kalau dari dalam api orang terima mahkota, ini kan amit-amit ya, kok gue jadi angus gitu. Saya suka ngebayangin Tuhan jangan deh, udah. Makanya saya bilang nih, jika pekerjaannya terbakar itu kan diuji sama Tuhan. Ia akan menderita bukan kerugian tetapi ya sendiri selamat sih, cuman seperti dari dalam api katanya. Ya ampun, saya bilang aduh Tuhan Yesus jangan deh ya. Makanya semoga di sini semua yang buat Tuhan itu semua termasuk donatur juga, orang kadang donatur itu tuh aduh kok gue gak difoto ya gitu. Nah itu udah bahaya juga tuh. Kok gue gak dites tahu ya gitu. Nah itu udah dah bahaya deh pokoknya deh. Nah itu jadi yang terjadi di atas tadi yang ada pemberian mahkota, tadi yang pemberian mahkota, nah itu di sana, coba yang pemberian mahkota slide-nya, nah coba di sini coba saudara bayangin saudara nih, dipanggil nih Pak Sugi, terima mahkota, happy ya luar biasa ya. Bukan itu doang, aduh luar biasa ada Tuhan Yesus, bisa nangis kali saya di sini, bisa gerung-gerung kali, aduh Tuhan baik banget. Nah di Yakobus 1 ayat 12 ini tentang mahkotanya, tadi tentang pekerjaan yang diuji. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Nah ini kita nantikan ini, saya bilang aduh Tuhan Yesus baik. Jadi di atas itu acaranya biasanya tuh biasanya mereka setelah orang Yahudi itu setelah dia bawa ceweknya pulang ke rumah, terus begitu mereka nikah itu biasa 7 hari. Nah di rumahnya pestanya 7 hari. Kalau ini pestanya 7 tahun ya. Nah kalau di bawah itu lagi wah amburadul semua, di atas kita lagi pesta. Nah itu Tuhan tuh baik banget tuh, saya bilang Tuhan baik banget. Baik banget Tuhan, baik banget benar-benar, dia luar biasa. Nah setelah 7 tahun ini berlalu, apa yang terjadi? Nah ini ada penjemputan kloter kedua. Untuk orang Kristen yang tadi ketinggalan gak dapet rapture. Ya, tenang masih ada kloter kedua. Nah kedua setelah pesta itu
kita akan turun ke bumi bersama Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nih. Kalau orang yang ini dia bilang ini kedua kali. Yang pertama kali tadi sebagai anak domba Allah. Yang kedua kali dia datang dengan, kita baca di firman ini apa? Sebagai king raja itu ayatnya di Wahyu 19. Ayat 11 sampai 16 kita lihat. Nah, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ya, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Namanya Tuhan aja yang setia dan yang benar. Amin, yang setia dan yang benar. Jadi kita orang Kristen tuh juga harus setia. Amin, karena nanti pasangan kita aja ini namanya yang setia. Dan yang benar, ia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Next slide-nya. Dan matanya itu bagaikan nyala api. Dulu dia datang matanya mata yang penuh kasih. Yang next datang kedua kali bukan yang kayak gitu lagi nih, nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis sesuatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Next. Ini Tuhan datang kedua kali nih sama pasukan sama kita semua ya pada saat itu. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi siapa nih? Tahu dong nih Tuhan Yesus nih ya. Karena dia namanya firman Allah. Ya kan? The one and only kan. Nah next. Dan semua pasukannya yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Next. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Nah oke, kembali ke slide tadi, yang gede skema tadi, yang gede, yang skema tadi yang besar. Nah kita setelah perjamuan di atas itu, makan, pesta semua terus, nah kita akan turun nih setelah perjamuan kudus. Ya, setelah perjamuan kudus Tuhan Yesus turun sendiri ke sini. Pada saat turun ini kita semua juga ikut, yang tadi ikut pesta itu. Waduh, dia udah kayak raja princess tahu. Kita jadi princess dia luar biasa deh. Kadang-kadang saya kalau kalian suka nonton film ini nggak sih, pernah nonton nggak sih film silat yang Mandarin? Itu kalau cowoknya udah sampai berani mati buat pasangannya ya, waduh. Itu terharu banget gitu. Nah, waktu dia di sini, kenapa bukan perkawinan, perjamuan kawin raja atau pencipta alam? Tapi dia di sini sebagai anak domba. Dia ingetin kita, ya. Dia ingetin kita, saya loh yang dulu selamatin kamu loh. Saya loh yang dulu selalu ada di hati kamu loh. Ya saudara ya. Jadi dia perjamuan kawin anak domba karena ngingetin kita, ini loh yang dari dulu kita kenal. Tuhan yang kita kenal loh. Gitu. Makanya disebutnya perkawinan anak domba pada saat itu karena dia dengan datang jemput kita pernikahan itu dia nunjukin bahwa dia itu yang dulu datang, yang mendampingi kamu selama ini, yang menguatkan kamu, yang berjalan bersama kamu, yang sangat mengasihi kamu sampai dia rela mati. Nah ini perjamuan kawinnya nama ini. Nah pada datang ke sini nih bajunya udah tulisannya King, udah luar biasa. Pasti, aduh kayaknya keren banget deh Tuhan. Ya, dia datang bersama orang kudusnya. Nah, ini namanya perang Harmagedon, ya. Dia jadi basmi semua. Kalau saya bilang bukan perang ya. Kalau perang itu tuh karena di Alkitab nggak ada tuh sampai ada yang berdarah, ada yang apa enggak. Ada juga dibantai semua tuh iblis-iblisnya dan itu raja-raja lah, yang orang-orang yang tidak percaya lah. Nah, ini masih ada kloter kedua yang tadi orang Kristen yang masih bertahan di sini, dia bertahan. Nah, di sini masih mungkin dia datang masih bisa sama Tuhan. Amin. Ya, jadi di sini masih ada buat dia. Nah, setelah itu baru kerajaan 1000 tahun damai. Oke, next slide lagi tadi. Coba. Next slide tadi. Nah, persiapan kita apa sih? Supaya kita bisa rapture pengangkatan. Selain yang tadi ya jaga hati apa segala. Yaitu yang pertama itu hidup dalam kekudusan. Itu yang paling penting bagi Tuhan ya. Kita harus hidup dalam kekudusan. Jaga hati, pikiran kita ya. Jangan aneh-aneh deh gitu. Nah, yang kedua hidup intim dengan Tuhan. Jangan lupa ini juga paling penting karena Roh Kudus harus tetap ada. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh
Ya, dia punya pelita, tapi nggak punya minyak karena dia tidak menjaga Roh Kudusnya terus. Udah ada Roh Kudus di hati dia ada, tapi nggak ada minyak, nggak pernah berdoa, nggak pernah saat teduh, nggak pernah ngomong sama Tuhan, nggak pernah. Cobalah. Mulai dari mungkin kalau yang pertama 15 menit pertama, terus setengah jam pertama, nanya Tuhan, memuji menyembah. Roh Kudus tuh makin lagi makin jelas loh, makin nyata loh di dalam hidup kita loh. Coba deh lihat deh, dulu yang susah banget bertobat coba. Sekarang mah cepet banget, coba aja nginjilin. Dulu berdoa kayaknya lama banget jawabnya, sekarang coba aja. Cepet banget. Tadi saya baru dengar kesaksian dari si Chris, mana ya tuh anaknya. Tuh, si Chris bilang dulu kayaknya lama, kok sekarang cepet banget nih. Ada temennya yang masalah dia doain cepet banget katanya. Nah ini karena waktunya sudah sangat dekat dan Tuhan bilang rumahnya harus penuh, kata Tuhan. Jadi semua, dia maunya semua sampai rumah sorga itu penuh, kata Tuhan. Dia maunya semua penuh. Ya, jadi bekerja luar biasa Roh Kudus. Nah ini jangan, terus yang penting juga jangan menjauhi ibadah. Ya, coba kita buka di Ibrani 10 ayat 25 deh. Ini pesan Tuhan nih kita harus lakukan nih. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, amin. Ini pesan-pesan, pokoknya kalau saya bilang mah semua pesan Tuhan kita ingat deh. Apa gitu pesannya. Nah biasanya kan kita suka lupa nih, udah apalagi kemarin kalau COVID udah lewat ya. Lagi COVID, oh iya nggak boleh lu, jangan lu ibadah. Nah sekarang udah jangan lu ibadah online, bilangin jangan ibadah online, Tuhan mau datang. Ya datang deh, ibadah deh, datang deh, pasti deh ada upahnya kok. Coba kira-kira kalau Tuhan pas datang, ini lagi di mana gitu. Jadi Tuhan sendiri juga pesan ya, ini pesan Tuhan menjelang hari Tuhan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau bisa makin rajin. Amin saudara. Yang tadi lagi next coba, tadi slide-nya nah terus, nah yang tadi ya. Nah yang penting juga ini, iman. Iman kita yang penting ya. Datang ke gereja, datang ini tapi nggak ada iman percuma ya. Jadi iman juga penting. Roma 9 ayat 31 sampai 32 coba kita baca. Nah, kita lihat nih orang yang gak ada iman ya. Tetapi bahwa Israel sesungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Tidaklah sampai kepada hukum itu, tapi gak sampai. Ya, next. Kenapa gak sampai dia mengejar kebenaran tapi gak sampai? Kenapa? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman. Tetapi karena perbuatan mereka sendiri, mereka tersandung pada batu sandungan. Kalau orang datang ke gereja, nyari Tuhan, cari kebenaran, tapi tidak dengan iman, tapi dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri, ini Tuhan bilang loh, gak sampai loh. Gak sampai ya. Mengapa? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman. Nah penting banget kan Tuhan bilang, nah iman kita iman yang percaya tanpa melihat. Nah itu. Nah kalau mereka yang pakai kebenaran, pakai itu nunggu masa sih ada bukti dulu. Nah kita tuh iman dengan iman ini yang Tuhan bilang nih. Mereka Israel kenapa dia baca Alkitab Perjanjian Lama tidak melihat Kristus di sana. Mereka baca Old Testament tidak melihat Allah, melihat Kristus di sana. Mereka nggak lihat. Padahal begitu banyak itu nubuatan tentang akan datang Kristus sebagai anak domba Allah, tapi mereka tidak melihat. Ya, karena kenapa? Karena tidak dengan iman. Karena Israel mengejar kebenaran bukan karena iman. Ini yang paling penting. Ya, nah akhir kata, next yang tadi lagi balik lagi, yang kita perlu jaga dalam kehidupan ini ya supaya pengangkatan itu ya tolong diingat saudara-saudara semua, yaitu pertama hidup dalam kekudusan. Karena kita nggak tahu, udah deket banget nih hari-hari Tuhan, sangat-sangat dekat. Udah beberapa nubuatan juga sudah digenapi. Nah yang kedua hidup intim dengan Tuhan, jangan lupa minyaknya selalu ada bersaat teduh, jangan menjauhi ibadah. Yang ketiga iman ya, iman yang tadi saya bilang karena kita ke gereja, kita melakukan aktivitas, kita apa, tapi kalau nggak ada iman juga ya seperti orang Israel tadi. Nah pada akhirnya apa yang Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, yaitu di Lukas 18 ayat 8. Coba kita buka Lukas 18. Nah, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini kata Tuhan nih. Ya, adakah iman di bumi? Adakah doanya, ada apa? Nah ini, jaga. Semua yang ada pada kalian hanya Tuhan yang tahu.
Ya, yang bisa jaga juga teman kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Gereja cuman wadah. Ya, kita cuman mengajarkan, memberitahu kebenaran berdasarkan apa yang Tuhan kasih. Sisanya kita sendiri keputusannya mau percaya, mau beriman, mau tetap giat. Ya, saya tuh cuma berdoa lah ya Tuhan. Saya cuma berdoa sama Tuhan satu hal, Tuhan kalau rapture saya minta saya sama keluarga-keluarga harus diangkat. Itu sih makanya saya bilang sama anak-anak saya, semua jangan main-main kalau sama Tuhan. Semua lu boleh coba-coba tapi kalau untuk urusan Tuhan, saya pesan sama mereka semua, tanya nih anak-anak saya semua ada hadir hari ini. Kalau untuk urusan Tuhan gak main-main deh, saya bilang. Mereka udah tahu dari kecil tuh udah gak pernah main-main kalau sama Tuhan, saya bilang. Karena lu yang lain boleh excuse, boleh ini, tapi kalau untuk urusan sama Tuhan jangan main-main, saya bilang. Jadi mereka dari kecil tuh, udah tahu tanya tuh anak kan saya pada dari sini semua ya. Jadi saya bilang sama mereka, bilang sama suami saya juga, warisan iman emang paling penting dibandingin warisan harta apa segala nggak penting. Tapi warisan iman paling penting. Amin saudara. Ya di sini yang punya anak ya, yang mau punya anak juga Pak Ludi ya. Nanti diwariskan iman ya dengan cara ya itu semua. Oke, beberapa hal saya pengen ini yang tentang beberapa tentang ini apa akhir zaman. Kemarin saya dapat berita yang cukup mengejutkan. Karena kan kalau di Alkitab kan ditulis ya, mereka kan semua melawan Israel. Mereka tuh semua akan bersatu tuh melawan Israel. Nah, sudah disebutin beberapa negara yang akan melawan Israel tuh mereka akan bersekutu. Tapi coba deh slide yang terakhir deh. Kan mereka bertiga bersekutu itu ada beberapa nih. Nah, ini nih saya kemarin waktu beberapa hari yang lalu saya dapat berita ini. Jadi si Putin terus dia udah beraliansi ini sama si Turki sama Iran. Nah ini bertiga nih dia udah kompak, bahkan senjatanya udah ditaruh di Suriah, di perbatasan udah siap nyerang ke Israel. Tapi kan yang di Alkitab ditulis kan mereka mencari sesuatu yang penting di Israel itu. Tapi kan Israel gak ada apa-apa, saya bilang sama Jun ya, dia kan gak ada apa-apa ya, dia orang mau nyari apa ya. Ternyata, ini kemarin nih beritanya saya kaget juga nih. Nih Israel recover a significant gas field and it cost. Jadi tiba-tiba tuh Israel berapa tahun terakhir ini ditemukan banyak banget gas sama minyak bumi masif. Jadi tiba-tiba banyak banget tuh gas minyak bumi. Nah dia berencana, si Israel ini berencana dia mau bikin terowongan ke Eropa. Dia mau jual ke situ tuh minyaknya sama gasnya. Nah padahal Eropa itu pasar terbesarnya si Rusia. Jadi si Rusia selama ini kalau jual gas, jual minyak itu paling banyak pembelinya itu di Eropa. Nah sekarang dia mau jual ke situ. Jadi iya make sense juga ya akhirnya ya nanti akan diperangi juga nih sama tentara ini nih. Di belakang ini tiga ini nih Iran, Turki sama Rusia ini ada Libanon sama Ethiopia. Mereka juga ikut dalam mereka punya perjanjian ini. Saya bilang aduh ini nubuatan akhir zaman udah mau digenapi. Karena saya waktu itu berpikir ini mau perangin Israel mau ngapain. Tapi di Alkitab ditulis mereka mau merebut sesuatu yang berharga di Israel. Tapi apa yang berharga selama ini kita bilang Israel gak ada yang berharga. Dia gak punya minyak, gak punya apa-apa. Ternyata baru beberapa tahun terakhir ini ditemukan Israel punya minyak yang masif banyak banget dan gas tiba-tiba. Lucu ya aneh ya. Setelah bertahun-tahun tidak ada tiba-tiba ada dekat Haifa katanya dekat Laut Matinya. Di sana dekat situ ada tanah lahan ternyata di sana tuh sumber minyaknya masih banyak banget. Luar biasa baru ditemukan. Makanya saya bilang ini nubuatan membuat kita jadi ngeri ya entar ada perang yang seperti Tuhan akhirnya membela mereka sendiri kan Tuhan sendiri. Ya seperti itu makanya nubuatan mulai digenapi tiba-tiba ada begini saya juga luar biasa saya bilang ya itu aja sih ada yang mau tanya? Ada yang gak ngerti ada yang mau nanya? Faustin? No questions? Valerie? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kalau ada yang mau tanya, tanyanya sama Pak Gembala. Tes, ya halo. Shalom semua, haleluya. Kembali ke skema yang besar. Oke, skema yang besar tadi. Ya puji nama Tuhan, Bu Lisa sudah sampaikan tentang pengharapan kita yang mulia. Nah, kemarin kita bahas bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal duluan. Orang-orang meninggal duluan pertama akan dibangkitkan, jadi ini kloter pertama
Yang pertama itu orang-orang yang meninggal akan dibangkitkan terlebih dahulu, mereka akan naik, baru orang yang masih hidup akan naik di sini. Nah ini namanya pre-tribulation. Sebelum masa aniaya, kita gereja, tadi disebut gereja, tapi saya boleh kasih tahu bahwa Sinode Gereja GPI Bethel Indonesia percaya kita akan diangkat di sini. Nah, kita maunya di sini, bukan mengalami masa aniaya, ya. Kalau masa aniaya itu datang, nah ini ada lagi kloter kedua. Nah, kloter keduanya yang dimaksud yang ini. Paham ya? Ya, haleluya. Nah, oke. Tadi saya udah bawa, mana satu itu? Ya. Oke. Nah, ini saja yang saya tambahkan. Nah, tadi kalau di Wahyu itu ada materai 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 7. Saya cuma simpulkan aja begini, ya. Materai 1 itu berbicara tentang kuda putih yang melambangkan antikris, ya. Kita hari-hari ini juga kita bisa melihat ya bahwa mungkin gereja setan juga aktif ya. Jadi sebenarnya gereja setan itu sudah terang-terangan gitu. Jadi kalau kita gereja yang di dalam Tuhan nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya mau bilang mereka gereja setan itu udah aktif banget. Beberapa waktu lalu juga ada diberitakan, bahkan ada yang bersaksi bahwa dia pernah ada di gereja setan dan letaknya bukan di jauh-jauh banget, di Indonesia, di Jawa Barat gitu loh. Dan dia keluar dari sana, dia mulai cerita bahwa mereka memang mengincar ya anak-anak Tuhan khususnya. Sebab antikris itu nanti bukan dari yang gak percaya Tuhan, bisa jadi dari orang yang percaya yang murtad, itu bisa loh. Ya karena masa aniaya juga dimulai dari gereja. Ya, tapi gerejanya gereja setan itu. Nah, itu antikris. Nah, hari-hari ini juga kita lagi masuk satu peradaban ya. Saya nggak tahu ini kebetulan atau tidak, tapi ya kita semua harus berjaga-jaga, bersungguh-sungguh berjaga-jaga menantikan waktu Tuhan deh. Itu pesan saya. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini seperti COVID kemarin ya, kita mulai diarahkan ya, semua harus masuk gereja, kemanapun harus scan tuh, scan kepala, wah suhunya berapa, ya sekarang mungkin udah enggak ya. Tapi sebenarnya saya nggak tahu ya, mungkin metode ini sedang dipraktekkan supaya kita terbiasa segala sesuatu itu dengan scan. Ya bisa jadi. Nanti ke depan ini saya waktu beberapa tahun yang lalu saya ke China, kami transaksi itu bayar makan dan semua itu sudah cashless. Artinya tidak pakai uang lagi tapi semua pakai scan. Paham ya? Dan Indonesia sedang masuk dalam era itu juga kita. Ini perkembangan zaman. Semua udah cashless, nggak pakai uang tunai lagi. Kemarin kita ke China juga uang tunai kami bawa tapi hampir tidak pakai. Mau bayar taksi pakai kayak Dana, aplikasi yang sejenis ya tapi pakai Alipay dan lainnya. Dan nantinya mereka akan pakai chip itu ditanam ya. Karena setiap data pribadi ini akan mereka lebih gampang. Mereka akan masukkan data pribadi baik kesehatan kita. Nanti bicaranya tentang hal-hal yang berguna. Tentang kesehatan, bagaimana kesehatan manusia. Datanya gimana supaya nggak lari kemana-mana. Tapi datanya ada di chip. Dan chip itu bisa baca kesehatan kita dari awal sampai akhir. Itu tahu semua. Nggak akan lari ke situ. Saya nggak tahu, mungkin itu bisa satu kebetulan atau metode ini sudah mulai masuk. Sampai nanti antikris itu. Ada satu orang yang tadi disebutkan akan memperdamaikan semuanya. Seolah-olah itu memperdamaikan, tapi sebenarnya antikris. Ya. Nah, hari-hari ini juga kita digiring. Ya, dolar mau negaranya mau hutang berapa, dolar semakin menguat. Ya. Nah, ini juga mulai perang, mereka nggak mau percaya dolar lagi, mulai lari ke emas dan lain sebagainya, ya. Makanya emas lagi tembus yang nilai tertinggi, ya. Tapi kalau secara Alkitabiah nanti akan muncul satu mata uang. Ya, saya nggak tahu mata uang apa. Bisa saja dolar. Tapi saya nggak bilang dolar ya, bisa saja.
Tapi itu udah masuk ke antikris, ya. Kemudian kalau materai kedua itu juga berbicara kuda merah padam melambangkan peperangan dan pertumpahan darah dari bangsa melawan bangsa. Nah, ini juga akan terjadi. Kita melihat kemarin Rusia lawan Ukraina lawan Rusia. Kelihatannya Rusia itu besar ya, Ukraina itu kecil. Sebenarnya itu sebuah peperangan yang sebentar aja selesai. Tapi nyatanya nggak selesai-selesai. Sampai itu menjadi proxy war. Proxy war itu apa sih? Ada di balik belakang itu yang berperang tapi pakai tempat orang. Itu proxy war. Dan ini nanti akan bisa saja aliansi-aliansi negara bergabung dan itu sampai ke tadi yang banyak ini. Semua. Saya nggak tahu kayak gimana. Tapi kita sudah bisa melihat seperti kita tanam tanaman. Kalau mau berbuah itu putik-putiknya sudah mulai kelihatan. Artinya tanda-tanda akhir zaman ini semakin jelas. Ya, haleluya. Nah kalau yang materai ketiga itu berbicara kuda hitam yang melambangkan kelaparan. Hari-hari ini juga banyak sekali ya. Kalau beberapa waktu lalu kita lihat ada beberapa negara masih kelaparan ya. Sekarang di Gaza ya, mereka lagi diperangi juga, mereka juga susah loh. Mereka dari satu tempat harus mengungsi satu tempat lain. Keluarga, kadang makanan aja itu waktu itu sampai PBB mau kirim makanan aja nggak boleh diizinin masuk. Kalau saudara baca berita, baru beberapa waktu ini dibuka kembali untuk mereka boleh mengirim makanan. Dan ini sudah mulai ibaratnya, saya nggak tahu ini sudah masanya atau tidak, tapi saya bilang ini belum ya. Ini hanya kayak cuplikan saja, cuplikan film untuk kita lihat ya. Kemudian ada kuda hijau kuning itu membawa maut dan penyakit sampar seperti COVID kemarin, itu penyakit sampar. Dan 5 mesbah banyak jiwa-jiwa yang dibunuh oleh karena firman Allah. Beberapa waktu yang lalu saudara mungkin tahu ada ISIS ya di Syria, di Irak itu juga sudah terjadi. Dan saya percaya itu hanya cuplikan, belum yang sebenarnya. Kemudian materai ke-6 itu berbicara tentang gempa bumi yang dahsyat terjadi, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah padam ya dan lain sebagainya. Materai ke-7 berbicara dibuka, sunyi senyaplah surga setengah jam lamanya dan 7 malaikat yang berdiri dengan 7 sangkakala. Nah kalau ini ada rangkuman lagi, ada 7 sangkakala dan lain-lain, tapi saya nggak bacakan, bukan menakut-nakuti, tapi memang waktu Tuhan sudah dekat. Gitu. Pesan firman Tuhan, tadi judulnya, boleh kembali lagi judulnya yang awal? Ya, yang awal. Ya, menantikan harapan yang mulia. Jadi kita di bumi ini sementara fana, nanti ada waktu yang kekal yaitu bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Amin. Nah, ini pelajaran hari ini tentang second coming yang kedua dan tentang menantikan pengharapan yang mulia. Ya. Pernikahan, saya tambahkan sedikit, pernikahan di dalam agama Kristen ini, Tuhan itu saya boleh bilang sebagai arsitek daripada pernikahan itu. Pernikahan begitu penting. Dari awal kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan Adam, dia lihat nggak ada satupun yang sepadan, maka dia ambil Hawa ya dari tulang rusuknya Adam, kemudian diciptakan Hawa untuk mendampingi. Artinya Alkitab dari kitab pertama Kejadian, pernikahan itu penting. Kemudian di tengah-tengah Alkitab ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama kali justru adalah merubah air menjadi anggur, yaitu di Kana. Artinya pernikahan itu sangat penting. Nah yang terakhir ini yaitu di kitab Wahyu, itu ada pernikahan di sorga dan kita disebut sebagai ilustrasi sebagai mempelai Kristus. Ya makanya keluarga-keluarga dalam Kristus ini kemarin ada mewariskan iman, itu penting sekali keluarga. Ya, jadi saya berdoa juga kiranya semua keluarga khususnya di GBI for Life itu terus sungguh-sungguh dalam Tuhan dan mencari Tuhan dan terus dipelihara oleh Tuhan. Ya, tadi gereja setan juga nggak ini loh, dia gencar sekali, mereka gencar sekali untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Ayo kita harus lebih sungguh-sungguh aja. Oke. Pesan hari ini cukup, ya kiranya kita semua boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati, angkat tanganmu, kita beri kemuliaan, katakan amin. Ya, haleluya. Kita tutup dengan satu lagu dan doa. Saya undang mungkin siapa yang mau berdoa nanti.
Oke, yuk, oke kita yuk nyanyi satu lagu, kemudian formasi boleh berdoa untuk anak-anak muda ya, untuk gereja, untuk ibadah hari Minggu ini. Kemudian oke. Yuk. Ayo silakan formasi maju. Oke. Bu Adita juga, yuk berdoa juga buat ibadah nanti hari Minggu. Mic-nya coba disiapin. Cek. Yuk, kita nyanyikan tentang temanya Second Coming ya. Tanda-tanda telah nyata. Ayo formasi maju. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Katakan ladang telah menguning. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya, katakan. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Mari sama-sama katakan kembali. Nyatakan kemuliaan-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Generasi ini selamatkan ya Bapa. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Sekali lagi katakan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh bersyukur di kaki Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, mendalami kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami angkat doa kami Tuhan, terlebih bagi anak-anak muda di gereja kami di GBI River of Life. Tuhan kiranya memberikan kami hati yang rindu akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang rindu hidup kudus di dalam Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak terang menantikan hari kedatangan Tuhan. Kami tidak tahu akan saatnya Tuhan, tapi satu hal yang kami inginkan dalam kehidupan kami, bahwa kami siap sedia di manakala Tuhan datang menjemput kami di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah kami di hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah kami.
di mana boleh ibadah kami menjadi berkat terlebih lagi Tuhan, menerangi hati kami melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, agar kami boleh melihat Tuhan perubahan zaman, perubahan-perubahan yang terjadi. Hanya dengan firman Tuhan saja kami boleh menjadi peka kepada apa yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap hati kami, boleh menjadi hati yang mau ditabur oleh firman Tuhan, diajar, dibukakan, bahkan diurapi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Biarlah setiap ibadah yang boleh kami lakukan di tempat ini menjadi ibadah yang hanya tertuju kepada Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak yang rindu selalu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah minggu depan, baik siapapun yang melayani, baik di pujian, musik, di asyar, bahkan pelayanan firman, kami bawa dalam doa. Tuhan menyertai, memberkati, dan segala sesuatunya Tuhan cukupkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kalau setiap hari Selasa kami terus belajar kebenaran firman Tuhan, kami mendalami apa menjadi seorang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Biar kiranya malam hari ini Tuhan, pengajaran-Mu menanti pengharapan yang mulia itu Tuhan terus berkenan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di GB River of Life ini Tuhan. Kami menantikan mahkota kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Biar setiap hati kami anak-anak-Mu ini Tuhan tidak mempunyai motivasi apapun di luar Engkau Tuhan. Tapi kami mau punya motivasi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang dengan penuh kerendahan hati ya Bapak. Dan kami mau mahkota kehidupan itu ada bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami percaya kami semua diangkat Tuhan. Kami tidak mengalami rapture Tuhan. Kami orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak kemenangan-Mu Bapak. Tuhan, buat setiap kami anak-anak di GB River of Life ini Tuhan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, dan buat setiap rohani kami semakin naik dan tidak menjadi turun Tuhan. Dan buat setiap anak-anak-Mu setia dimanapun kami belajar, kami diajarkan, digembalakan ya Bapak. Buat setiap hati kami terus menjalani Bapak apa yang menjadi ketetapan firman-Mu Tuhan. Dan jadikan kami juga setia dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan, bahkan kehidupan rumah tangga kami dimanapun kami Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan terus sempurna atas setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Ibu Lisa dan Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau pakai Tuhan beliau Bapak untuk mengembalakan domba-dombanya di GB River of Life ini Tuhan. Semakin hari anak-anaknya semakin bertumbuh Tuhan. Semakin mengalami Engkau ya Bapak. Mereka tidak mengalami kekeringan tapi mereka mengalami kesuburan. Mereka mengalami kelimpahan berkat Tuhan, materi maupun dalam segala kelimpahan kehidupannya, finansialnya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Engkau pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Biar damai sejahtera pengurapan Allah turun atas hamba-Mu terus yang baru Tuhan. Urapi dengan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau perlengkapi dengan senjata Allah. Engkau lindungi dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya. Tutup bungkus Tuhan beliau beserta anak istrinya Tuhan, beserta keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus, hamba berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan limpahkan kasih setia Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan-Mu di GB River of Life ini Tuhan. Kami minta Tuhan kasih setia-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan berkat kemurahan bagi setiap kami Tuhan. Kami minta kemurahan yang luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tertanam dan terus berakar dan bertumbuh di tempat ini Tuhan. Tuhan, urapan yang khusus terjadi atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Yang mengalami letih dan lesu Tuhan, mengalami dalam segala beban berat, yang mengalami dalam segala finansial yang Engkau angkat Tuhan. Engkau kembalikan, bahkan Kau lipat-lipat kali gandakan segala berkat yang tercurah dalam segala kehidupan rumah tangganya, bahkan pekerjaan, bahkan usahanya, bahkan segala bidang studinya Tuhan. Amin. Kau tambah-tambahkan setiap talenta yang ada di anak-anak GB River of Life ini Tuhan. Engkau pakai menjadi generasi Yeremia yang
bertumbuh dan berkembang Tuhan. Amin. Untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Amin. Bapa. Curahkan Tuhan bagi setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau Yes, limpah-limpahkan kasih-Mu juga yang besar buat setiap anak-anak sekolah minggu di GBI River of Life ini Tuhan. Mengalami kasih Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Dan juga yang mengalami sakit kelemahan tubuh Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Yang mengalami dengan sakit penyakit Tuhan sembuh oleh darah-Mu Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Yesus Kami Kristus percaya sembuh. Tuhan kemuliaan Tuhan hadir dan nyata di tempat ini Bapa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat yang kami sembah. Biar kiranya kemuliaan kebajikan hanya buat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau memberkati kita semua, khususnya umat-Mu di GBI River of Life yang hari ini hadir maupun mengikuti dalam YouTube, dan seluruh umat-Mu di GBI River of Life yang beribadah dan tertanam di tempat ini. Mereka boleh diberkati dengan berkat khusus-Mu Tuhan. Mereka boleh diberkati atas setiap keluarga-keluarga mereka. Mereka boleh diberkati sampai ke anak cucu mereka. Mereka boleh apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil, beruntung. Mereka yang sekolah Engkau berikan hikmat, mereka lulus yang terbaik. Mereka yang sedang merintis karir Tuhan buka jalan. Mereka yang dalam pergumulan Tuhan berikan terus pengharapan maupun jawaban doa yang buat setiap mereka. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan setiap berkat yang kepada mereka yang hingga berkelimpahan. Terima kasih Bapak, pulanglah. Kita semua membawa damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah malam hari ini dengan Roh Kudus dan melalui Anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyertai kita semua sampai Maranatha kekal selama-lamanya. Kita semua dengan percaya kita sudah terima iman, terima berkat Tuhan dengan iman percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.